Akan disampaikan laporan orientasi dari teman-teman P3K untuk kesempatan keduanya oleh Saudara Debbie Ovan Agustian, AMD. Saya berikan waktu sama dengan tadi untuk yang pertama, maksimal 15 menit paparan. Nanti dilanjutkan sisanya sampai dengan kurang lebih 30 menit untuk dialog atau diskusi. Saya sebagai panelis sekaligus moderator, nanti teman dari mentor juga bisa memberikan tanggapan, dan juga para netizen boleh seizin saya tentunya nanti setelah saya berikan. Silakan diawali dengan berdoa. Kami persilakan Mas Ovan. Baik, selanjutnya silakan dipaparkan maksimal 15 menit. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala BKPSDM Kota Surakarta, yang saya hormati Mas Andi Maradona selaku mentor, serta para hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari laporan orientasi P3K. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Debbie Ovan Agustian sebagai peranata komputer terampil BKPSDM Kota Surakarta. Di sini saya mengambil judul yaitu pembangunan sistem informasi manajemen kepegawaian non aparatur sipil negara pemerintah Kota Surakarta sebagai Decision Support System atau DSS, bisa diartikan sebagai mendukung dalam pengambilan keputusan. Latar belakang orientasi P3K, orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai bentuk pengembangan kompetensi. Jadi orientasi ini P3K dibekali materi mulai dari nilai etika organisasi sampai dengan struktur organisasi. Kemudian BKPSDM Kota Surakarta atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surakarta ini mempunyai fungsi yaitu mengelola data ASN di pemerintah Kota Surakarta, mulai dari pengadaan, pengembangan kompetensi sampai dengan ASN itu pensiun. Selain dari mengelola data ASN, BKPSDM ini juga diberi tanggung jawab untuk mengelola data non ASN. Dan menurut surat Menteri Pan-RB nomor B/185/MITSN 0203/2023 tanggal 31 Mei 2022 dijelaskan bahwa sampai tanggal 28 November 2023 status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah Kota Surakarta hanya terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan P3K. Dengan adanya surat ini, maka tenaga non ASN sendiri akan terancam keberadaannya. Maka dari itu PPK harus PPK atau pejabat pembina kepegawaian harus melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing, yang mana ini memberikan solusi bagi non ASN yang memenuhi syarat bisa mendaftar sebagai PNS maupun P3K. Kemudian belum optimalnya tata kelola pegawai non ASN karena masih dilakukan secara manual di masing-masing perangkat daerah. Jadi untuk kondisi sekarang memang pendataan itu sifatnya online, tapi cuma pendataan aja. Jadi untuk pengelolaannya masih dalam Excel. Maksud dan tujuan daripada orientasi ini yang pertama pengenalan tugas dan fungsi ASN, kemudian pengenalan nilai dan etika pada
mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Kemudian serta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat orientasi ini waktunya mulai dari tanggal 3 September 2024 sampai dengan 29 September 2024 yang bertempatkan di kebetulan di UPD masing-masing. Kalau saya di BKPS di Kota Surakarta. Berikut visi pemerintah Kota Surakarta. Visinya yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian visinya ada 7, mulai dari meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan sampai dengan mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Berikut adalah susunan organisasi perangkat daerah atau Badan Perangkat Daerah Kota Surakarta. Jadi mulai dari pemerintah Surakarta dipimpin oleh satu wali kota dan wakil wali kota, kemudian ada sekretariat daerah, sekali dinas, badan, kecamatan sampai dengan inspektorat. Kemudian ini adalah visi-misi dari BKPSDM. Mengacu pada visi-misi wali kota dan wakil wali kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian untuk misinya sesuai dengan misi wali kota yang kelima, yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Tujuan umum BKPSDM yaitu mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, yaitu menyediakan ASN yang berkompeten dan berintegritas untuk melayani masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sini memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Surakarta berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, pembangunan SDM yang berkelanjutan. Di sini BKPSDM selalu menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi, mengembangkan keterampilan yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat, pengelolaan kepegawaian yang terencana. Di sini mulai dari perencanaan dan pengelolaan data kepegawaian yang akuntabel dan transparan, termasuk dalam proses rekrutmen dan penilaian kinerjanya. Kemudian yang kelima, mendorong partisipasi ASN dalam pembangunan. Di sini mendorong ASN sendiri dan untuk berpartisipasi atau berkontribusi dalam mendorong program pembangunan di daerah. Itu adalah tujuan khusus BKPSDM, yaitu mulai dari meningkatkan kompetensi ASN, mengoptimalkan rekrutmen dan seleksi, kemudian menetapkan sistem penilaian kinerja, kemudian mendukung pengembangan karir, menyediakan jalur karir yang jelas bagi ASN, dan yang kelima, membangun sistem informasi kepegawaian, dan yang terakhir, meningkatkan kedisiplinan dan etika kerja dengan mendorong budaya disiplin dan etika kerja yang baik di lingkungan ASN. Berikut adalah program strategis BKPSDM. Ini yang pertama, pelaksanaan disiplin aparatur melalui sosialisasi waskat dan proses penanganan kasus berdasarkan prinsip keadilan dan moral, yaitu masuk dalam kebijakan peningkatan profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah berbasis IT. Kemudian yang selanjutnya ini langsung saja ya. Yang kedua, pengembangan kompetensi aparatur sesuai analisa kebutuhan tingkat dan analisis jabatan. Itu masuk kebijakan peningkatan kompetensi, keterampilan, dan kapasitas aparatur. Kemudian selanjutnya pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi perencanaan dan peningkatan kualitas layanan kepegawaian. Nah, ini masuk dalam kebijakan peningkatan layanan kepegawaian yang cepat, tepat, dan akuntabel. Kemudian langsung yang terakhir,
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi kegiatan. Nah, ini masuk dalam kebijakan peningkatan kualitas perencanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan target kegiatan dan keuangan. Berikut adalah struktur organisasi BKPSDM. Oke, ini ada tugas dan fungsi Pranata Komputer Terampil pada bidang PPIK. Yang pertama, sistem teknologi informasi, yaitu instalasi dan konfigurasi sistem dari mulai software, kemudian sampai hardware-nya, kemudian konfigurasinya, dan pemeliharaan jaringan internetnya seperti apa. Dan yang kedua, pemantauan dan pemeliharaan sistem, selalu memonitoring performa sistem. Jadi selama ini sistem yang berjalan itu performanya seperti apa, apabila yang mengakses barengan atau yang mengaksesnya sedikit itu gimana. Kemudian pemecahan masalah atau troubleshooting, ini gimana kalau sistem itu ada trouble, gimana solusinya, seperti itu. Kemudian dukungan teknis dan pengguna, bantuan teknis untuk pengguna atau helpdesk bagi yang belum paham dengan pengoperasian sistem itu sendiri, kemudian melakukan pendampingan dalam penggunaan sistem. Selanjutnya yang keempat, pengembangan dan pembaruan sistem, mengembangkan aplikasi sederhana sesuai dengan apa yang dibutuhkan instansi. Kemudian setelah dikembangkan, baru adanya pembaruan dan perawatan sistem itu sendiri. Kemudian yang kelima, manajemen data dan keamanan. Jadi Prakon Terampil juga mengolah data, kemudian keamanan data dan keamanan sistem itu sendiri. Kemudian yang keenam, penyusunan laporan dan dokumentasi. Jadi dokumentasi teknis ini mulai dari perencanaan sistemnya sampai dengan laporan pemeliharaan dan kinerja sistem. Kemudian yang terakhir, peran dalam pengembangan kapasitas SDM teknologi, jadi melakukan pelatihan dan sosialisasi IT. Nah, ini rencana kerja P3K. Jadi kalau ini berbeda dengan punyanya Mas Dedi yang Soloasis itu memang sudah ada. Kalau yang ini saya mengambil isu strategisnya yang memang belum ada atau butuh pengembangan. Untuk identifikasi isu yang ada di BKPSDM ini, yang pertama, belum optimalnya pengelolaan data kepegawaian non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Kemudian yang kedua, layanan konsultasi kepegawaian yang masih kurang efektif. Yang nomor tiga, belum optimalnya laporan pendataan kasus hukuman disiplin. Dan yang terakhir, belum optimalnya pengembangan pola karir ASN. Jadi menurut prioritas yang ada di bidang kami, yaitu kami mengangkat isu yaitu belum optimalnya pengelolaan data kepegawaian non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Jadi memang ini pengelolaan datanya masih manual, masih dalam bentuk Excel. Jadi ketika data itu diminta oleh pimpinan harus diolah dulu melalui Excel. Dan gagasan yang saya angkat yaitu pembangunan sistem informasi manajemen kepegawaian aparatur sipil negara pemerintah Kota Surakarta sebagai decision support system. Jadi ini tahapan rencana kerja yang akan dilakukan untuk mengembangkan sistem non-ASN, manajemen non-ASN itu. So, yang pertama, tahapan kegiatannya yaitu melakukan koordinasi dengan tim IT BKPSDM, dan nama kegiatannya bekerja sama dengan tim IT BKPSDM untuk memahami kebutuhan bisnis dan operasional. Tahapan ini melibatkan analisis terhadap masalah yang ada dan identifikasi solusi teknologi yang tepat. Dan outputnya di sini berupa dokumen kebutuhan sistem, kemudian permasalahan yang perlu diselesaikan oleh teknologi yang diusulkan. Dan yang kedua,
prioritas kebutuhan berdasarkan urgensi dan dampaknya. Kegiatan yang kedua mengumpulkan studi literatur, yaitu mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan seperti jurnal akademik, buku, laporan penelitian, serta website yang terpercaya. Dan ini outputnya mencakup istilah-istilah kunci, teori utama, dan pandangan para ahli tentang subjek. Dan untuk yang ketiga, kegiatannya melakukan pengamatan terhadap sistem manualnya. Jadi sekarang ini, jadi melakukan pengamatan serta menganalisis proses yang eksisten pada saat ini. Untuk hasil outputnya, sistem yang digunakan untuk pendataan tenaga non-ASN saat ini masih menggunakan sistem sederhana seperti penginputan dalam form sederhana yang hasilnya data Excel, dan juga menerima laporan data non-ASN dari OPD dalam bentuk file maupun softfile sebagai bukti cukup. Tahapan yang keempat, melakukan kumpulan data utama dan pendukung. Untuk kegiatannya melakukan wawancara secara langsung dengan pengguna sistem untuk mendapatkan data kuantitatif dan kualitatif yang lebih mendalam. Dan hasilnya berupa rekapitulasi data non-ASN dalam bentuk tabel dan software Excel. Informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut berupa transkrip percakapan atau catatan poin penting. Kemudian yang kelima, melakukan pengembangan database dan aplikasi. Ini tahap pertama, mulai dari perancangan database, menentukan struktur database, mendesain skema database sampai dengan relasi antar tabel, kemudian membuat model IID-nya. Dan yang kedua, pemilihan DBMS dan infrastruktur dilakukan dengan memilih sistem manajemen basis data, yaitu seperti MySQL, PostgreSQL, atau SQL Server. Nah, ini kita memilih database yang MySQL. Dan yang selanjutnya menyusun infrastruktur seperti jaringan dan server yang akan digunakan. Jadi untuk server yang akan digunakan nanti, servernya BKPSDM sendiri. Yang ketiga, mengimplementasikan database, yaitu membuat struktur database, membuat tabel, tipe data, dan lain-lain. Kemudian melakukan data migrasi jika data dari sistem lama perlu dipindahkan ke sistem yang baru. Kemudian mengisi database dengan data awal untuk keperluan pengujian dan operasional awal. Untuk outputnya sendiri, yang pertama, skema database yang siap diimplementasikan dalam sistem manajemen basis data atau DBMS dengan struktur yang efisien dan mendukung kebutuhan aplikasi. Dan yang kedua, lingkungan infrastruktur yang mendukung basis data yang handal dan siap untuk diimplementasikan. Yang ketiga, database yang siap digunakan dengan struktur data yang sesuai kebutuhan serta data awal yang telah dimigrasikan atau disiapkan. Tahapan yang keempat, yaitu pengembangan aplikasi, mulai dari merancang dan mengembangkan user interface, kemudian pengembangan backend-nya, kemudian pengembangan API atau Application Programmer Interface jika nanti diperlukan untuk integrasi ke portal pegawai. Dan yang kelima, pengujian sistem. Jadi ini sebelum aplikasi itu disosialisasikan atau diimplementasikan, akan diuji dulu apakah masih ada bug-bugnya seperti itu. Kemudian untuk outputnya, aplikasi dengan antar muka atau user friendly dan backend yang mampu memproses data dari database sesuai dengan kebutuhan sistem. Dan yang kelima, menghasilkan laporan berupa laporan bug dan performa yang mendokumentasikan masalah yang ditemukan selama pengujian sistem. Dan yang terakhir, feedback dari pengguna yang mencakup kesesuaian aplikasi dengan kebutuhan dan saran perbaikan. Kegiatan yang terakhir
melakukan monitoring dan evaluasi. Tahapan kegiatannya memantau penggunaan sistem secara langsung. Yang kedua, melakukan pemantauan kinerja sistem secara berkala. Dan yang ketiga, melakukan survei pengguna untuk mendapatkan masukan tentang pengalaman mereka menggunakan sistem tersebut. Yang keempat, mengumpulkan laporan atau keluhan dari helpdesk atau tim dukungan teknis mengenai masalah yang sering muncul. Hasil outputnya berupa laporan monitoring berkala, kemudian survei kepuasan pengguna. Yang ketiga, laporan keluhan dan masukan, dan yang keempat, data laporan hasil keluhan pengguna untuk dijadikan bahan perbaikan atau evaluasi dari sistem itu sendiri. Yang ini kontribusi terhadap visi misi pengembangan sistem informasi manajemen pegawai non-ASN secara signifikan mendukung pencapaian visi dan misi BKPSDM, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan modernisasi tata kelola pegawai non-ASN. Yang kedua, menyediakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam proses kepegawaian. Dan yang terakhir, mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk pengambilan keputusan berbasis data dan pengembangan SDM jangka panjang. Untuk rencana kerja menengah ini, karena kami kontraknya 5 tahun, jadi ini kegiatan per tahunnya. Untuk tahun pertama yaitu karena kita sudah 1 tahun berjalan, jadi di sini untuk kegiatannya di tahun pertama ini mengumpulkan data dan merancang pembangunan sistem informasi. Kemudian untuk tahun keduanya yaitu memulai membangun sistem informasi manajemen non-ASN itu. Kemudian yang ketiga, tahun ketiga melakukan pemeliharaan sistem. Jadi setelah sistem itu dibangun di tahun kedua, untuk tahun ketiganya rencananya untuk melakukan pemeliharaan sistem. Di tahun keempat, ini rencananya akan diintegrasikan dengan portal pegawai untuk menambahkan fitur penyandingan peta jabatan ASN dan non-ASN. Dan di tahun kelima ini akan menambahkan fitur dashboardnya berupa data statistik atau grafik atau bisa bahkan data non-ASN sendiri. Terakhir, kesimpulan yang pertama, ASN P3K adalah pegawai yang mempunyai tugas pokok fungsi yang sama seperti abdi negara dan abdi masyarakat. Yang kedua, ASN P3K menjadi contoh figur bagi masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Yang ketiga, sistem informasi manajemen non-ASN memungkinkan proses pengelolaan sumber daya manusia menjadi lebih efisien, terstruktur dan terdigitalisasi. Hal ini mencakup pengumpulan data dan pengelolaan administrasi secara cepat dan akurat. Yang terakhir, sistem informasi manajemen non-ASN ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik karena tenaga kerja non-ASN dapat dikelola dengan lebih baik. Ketersediaan data yang real time dan tepat waktu memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Ya, sekian. Terima kasih. Sekian dari paparan saya. Untuk kesempatan pertama, berapa menit? 12 menit. Baik, untuk kesempatan pertama saya berikan untuk mentor. Kami apakah perlu ada penambahan dari penjelasan yang sudah panjang ataukah memberikan tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan? Terima kasih. Mohon izin Pak Wiyadiatno selaku Kepala BKPSDM Kota Surakarta. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Bidang, Ibu Sekretaris Badan, kemudian juga audiens, Bapak Ibu audiens yang kurang lebih kita yang telah berkenan mendukung Mas Depiovan dalam rangka kaitannya dengan orientasi
di BKPSDM Kota Surakarta. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Mas Devi Ovan sehingga sampai pada di laporan seminar hasil orientasi. Dapat kami sampaikan bahwa untuk judul yang diambil ini adalah merupakan salah satu kemarin tindak lanjut dari hasil temuan dari Inspektorat, bahwasanya BKPSDM belum dapat menyajikan kaitannya data non ASN yang ada di pemerintah Kota Surakarta ini dari tahun ke tahun, dan ini merupakan tindak lanjut dari BKPSDM, walaupun sebenarnya kita memang di awal-awal kita hanya mendata itu hanya di tahun 2023, tapi karena Inspektorat harapannya bisa menyajikan data tahun ke tahun, kedepannya harapannya bisa untuk digunakan untuk pengambilan kebijakan, kaitannya juga dengan dari sisi anggaran. Kemarin judul ini kami angkat, yang diangkat oleh Mas Ovan, harapannya bisa memberikan suatu sistem untuk pengambilan keputusan kaitannya dengan tenaga non ASN yang ada di pemerintah Kota Surakarta. Harapannya dengan dashboard yang akan dibangun itu nanti bisa memberikan suatu sistem pengambilan keputusan yang secara cepat dan tepat terkait dengan data non ASN di pemerintah Kota Surakarta, baik itu non ASN TKPK, BNUD, ataupun bahkan itu nanti kedepannya harapannya terkait juga dengan tenaga outsourcing yang ada di pemerintah Kota Surakarta. Jadi kami harapannya mohon dukungan dari Bapak Kepala BKPSDM, Ibu Sekretaris Badan, serta Bapak Ibu Kepala Bidang dan seluruh karyawan di Kota Surakarta BKPSDM untuk dapat sama-sama mendukung judul orientasi yang diangkat oleh Mas Ovan kaitannya dengan pengelolaan sistem manajemen kepegawaian non ASN di pemerintah Kota Surakarta. Mungkin itu saja Bapak Kepala Badan, harapannya mungkin bisa sepenuhnya didukung. Matur nuwun. Ya, terima kasih dari tanggapan dari mentor. Kita mulai dulu ya. Coba ke Tusi Prakom. Saya apresiasi Mas Ovan sudah mencoba untuk mencari dan menggali. Ini kan referensinya pastinya dari pedoman teknis jabatan fungsional ya. Jadi asumsi saya dengan sudah mulai mempelajari apa itu profesi prakom, ruang lingkupnya, kewenangannya, sehingga kalau ketika kita bicara terkait dengan kedudukan tadi disinggungan dengan struktur kelembagaan, kemudian di sini ada tugas fungsi, nanti kamu akan tahu kedudukannya dan apa peran yang harus dilakukan. Nah, pertanyaannya dari sekian banyaknya fungsi tugas, apa yang kemudian poin manakah yang dominan dikerjakan yang selama ini kurang lebih berapa tahun? 1 tahunan ya, selama menjabat P3K. Kemudian beberapa poin ini yang menjadi dominan atau yang sering dikerjakan sebagai rutinitas kah, atau sebagai sesuatu yang mungkin berkelanjutan itu menjadi fungsi yang dijalankan. Kemudian bentuk-bentuk apa saja yang kemudian konkret sudah dilakukan dan dalam bentuk hasilnya apa. Kemudian tadi disampaikan terkait dengan pengembangan sistem. Ini tadi kan belum dibangun, ini kan baru rencana kan. Nah, pertanyaan saya, kita sudah punya sebelumnya adalah bentuk pendataan non ASN sistem ya, supaya tidak terputus
dari proses ini apakah memang kemudian itu nanti akan menjadi, ya ini bicara secara teknis langsung terkait dengan sistem yang terpisah dengan portal ASN, ataukah itu melanjutkan dari mekanisme yang kemarin supaya jangan sampai kemudian nanti kita terlalu banyak sistem yang dibangun tapi secara fungsi nanti tidak bisa termaksimalkan. Konsepnya pembangunan atau pengembangan sistem ini nanti kira-kira arahnya kemana? Apakah betul-betul murni terpisah ataukah itu nanti menggunakan sistem yang atau aplikasi yang sudah pernah ada, ataukah memang didesain secara khusus terpisah dari berbagai aplikasi yang lain. Sementara itu dulu dua pertanyaan. Poin mana saja yang sudah dominan dikerjakan, kemudian bukti konkret apa hasil yang telah dikerjakan, kemudian yang keduanya kaitannya dengan konsep aplikasi yang mau dikembangkan kurang lebih nanti akan juga. Monggo silakan ceritakan. Ya, terima kasih Pak bisa menjawab. Ya, dominan yang sering kami kerjakan itu mulai dari sistem teknologi informasi ini, yaitu instalasi software atau sistem itu. Kemudian lebih seringnya di nomor 4 pengembangan dan pembaruan sistem ini, yaitu mengembangkan aplikasi. Kemudian sampai dengan perawatan sistem. Nah, untuk ada juga setelah sistem itu dibangun juga ikut mengelola data yang di sistem itu. Kalau untuk hasilnya itu kami sudah membantu dalam pembuatan portal pegawai mulai dari awal sampai sekarang itu. Kemudian yang kedua, untuk sistem manajemen ASN ini memang di portal itu awalnya sudah ada, tapi tidak update datanya. Karena kenapa tidak update itu karena TKPK itu atau non ASN itu kan awalnya itu mengisi kekosongan jabatan ASN. Jadi di portal pegawai itu yang di pendataan non ASN memang kalau jabatan yang jabatannya dikunci sesuai dengan jabatan ASN. Jadi ketika TKPK itu berbeda jabatannya dengan yang di portal, mereka tidak bisa mengupdate data terbarunya seperti itu. Jadi untuk rencananya memang kita bangun dari awal, kita pisah supaya fokus sendiri sistem non ASN itu. Kemudian pendataannya nanti online dan yang mengupdate itu nanti rencananya dari non ASN itu sendiri, supaya nanti update-nya tiap tahun, jadi ada riwayat kerjanya di situ. Kemudian untuk fitur-fiturnya nanti supaya memonitoringnya lebih mudah atau lebih efisien itu nanti ditampilkan berupa grafik atau statistik. Mungkin nanti sesuai dengan kebutuhan pimpinan, bisa nanti per jumlah non ASN per UPD, atau bisa dikeluarkan per jabatan ini, atau per pendidikan. Mungkin seperti itu, Pak. Sudah. Penjelasannya saya minta yang taktis saja, kira-kira konsep. Karena tadi saya mengikuti termasuk beberapa poin yang dinilai organisasi, coba skip ke luar. Ini yang bikin sendiri. Iya. Bikin sendiri. Coba skip. Nah, ini kan sebenarnya terus skip. Ini saya berikan tips untuk paparan supaya tidak supaya tidak membosankan. Karena sebenarnya ini tawaranmu menarik, tapi
tampilanmu nggak menarik ketika kemudian pengantarnya terlalu panjang, ya kan? Yang di beberapa ini kan sebenarnya skip aja nggak masalah itu, yang rencana nilai organisasi ini kan sebenarnya kutipan dari rencana strategi kan ini, coba yang depan. Ya, ini kan hal-hal yang sebenarnya bisa di skip, nggak perlu ditampilkan, nggak perlu dibacakan, wasting time, karena kita anggap bahwa audiens sudah cukup paham dengan itu. Nah, keterbaruan informasi yang ingin, namanya juga pointer ya, itu harusnya kamu harusnya memberikan penjelasan terhadap sesuatu yang target apa yang kemudian nanti akan kamu buat, dan itu nanti akan memberikan dampak apa. Itu penting. Sebenarnya poin pentingnya adalah skip, lanjut ke rencana kerjamu, terus oke, ambil yang di ini aja. Nah, ini kan tahapan ya. Nah, ambil ini aja. Satu udah, yang keduanya tahapan, selesai. Jadi untuk menyampaikan maksud dari apa yang kamu ingin kembangkan, kamu ingin bangun, itu ya semata-mata memang satu di sini, yang keduanya di tahapan lagi. Tahapan itu untuk bisa memberikan kepada para panelis atau yang mendengarkan audiens itu, oh ini realistis. Misal ya, gagasan yang diangkat membangun sistem informasi manajemen kepegawaian, kira-kira bisa dikerjakan apa enggak nih? Oh, ada tahapannya. Tahapannya kemudian itu runtut, sistematis. Oh ini tahun sekian, oh ini tahun sekian, oh ini reliable atau istilahnya realistis untuk kemudian itu dikerjakan. Ada juga yang kemudian bangun kayak gini cuma 2 bulan misal. Tahapannya kok kayaknya nggak menunjukkan bahwa itu nanti akan selesai terjadi. Jadi itu nanti akan memberikan informasi kepada para panelis sehingga apa yang kamu jelaskan itu langsung taktis ke poin-poin ke itu. Karena kalau kamu menjelaskan terlalu panjang, terlalu banyak informasi yang ditampilkan, catatan ketika harus menampilkan atau memberikan penekanan, itu kamu harus memberikan underline atau inmark. Informasinya banyak nih. Kamu nanti harus menjelaskan lagi nih, yang saya maksudkan penegasannya adalah di poin ini. Nah, itu nanti harus mengulang informasi. Dalam strategi proses pemaparan, di 3 menit kamu tidak bisa memberikan interested ke panelis, ya sebagus idemu tidak akan bisa memberikan keyakinan, ya tidak bisa memberikan keyakinan. Jadi secara gagasan saya appreciate, secara teknis di dalam kamu untuk menyampaikan ide gagasan, berarti kan value-nya kalau bahasa nilai komunikasimu, kemudian point of view-mu harus perlu untuk diperdalam lagi. Tentunya ya dari sudut pandang ini saya melihat kemampuan gagasanmu bisa kita terima, hanya mungkin pada beberapa hal terkait dengan untuk menyampaikan ide gagasan ini, supaya kalau di sosial media sekarang itu 10 detik awal ketika kemudian FYP-mu nggak menarik, scroll, hilang. Nah, ketika mendesain, ketika kamu ingin menyampaikan gagasan itu, 3 slide pertama itu sudah tidak lagi menarik. Itu bahasa saya, kalau tidak didalami sampai pada hal yang sifatnya rigid atau detail, itu orang pasti akan menilai enggak aneh. Ya, itu poin 1. Terus kalau sistematika penulisan it's okay, tadi lebih ya istilahnya sistematisnya udah oke. Cuma ya tadi mungkin cara mengemas informasi yang kamu sampaikan perlu jadi kalau kita mau mereview kembali, ya kompetensi komunikasinya, penyampaian ide gagasannya mungkin bisa ditingkatkan.
Targetmu berapa tahun ini bisa realisasi? Kalau dengan lihat tahapan-tahapan yang tadi. Kalau pengembangan aplikasinya di tahun kedua. Tahun kedua, Iya. berarti 2025. Tahun kedua itu udah masuk ke tahun kedua. Kamu tahun keduanya existing ini ya, Iya. tahun ini. Iya. Tahun kedua itu berarti tahun depan. Tahun kedua tahun itu. Nah, Oh, sudah tahun- satu tahun, terus ini lanjut tahun kedua. Wah, berarti kamu sudah merencanakan sebelum diangkat. Kamu sudah punya ide gagasan ini sebelum kamu diangkat ketiga kali. Ya kemarin kan sempat bikin pendataannya, Oke. walaupun simpel. Ya, berarti kan kalau saya ya, kalau dengan konsep sekarang, karena ini kan peruntukannya kaitannya dengan seminar hasil laporan, orientasi. Berarti tahun 1 dan tahun kedua itu gabungin saja. Ya. Ya. Jadi jadiin satu, berarti kan nanti tahun ketiga. Jadi asumsinya kan ini proses ini ya, proses apa namanya? Ya peruntukan. Kalau ini kan mungkin saya pikir tadinya anunya dari Pak Dona kan, maksudnya. Kalau saya membacanya, karena kesannya ini kan program masuk ke program kerja di bidang PPI kan akhirnya. Bukan ini ya, bukan ide awalmu dari tempatmu. Cuma kan kalau kita bicara terkait dengan kebutuhan untuk seminar hasil laporan, ini ya harusnya munculnya di saat pasca kita mengikuti proses pembelajaran orientasi, kemudian memunculkan ide baru. Atau kalau bukan ide baru, kita memberikan semacam kayak informasi keterlibatan dan kontribusi kita di dalam sebuah rencana kerja. Nah itu kamu harusnya bicaranya di situ. Jadi kalau saya mau sarankan, ini tahun 1 ke tahun 2 dijadiin satu, sehingga kalau memang posisi saat ini sudah membangun berarti, sedang membangun. Baru mau mengembangkan ya. Oh baru mau mengembangkan. Tapi tahun ini juga. Ya. Oh ya. Berarti kan existing tahun ini itu kan sudah menginjak ke tahun kedua. Ya. Ya. Kalau mau digunakan untuk bahan orientasi pengenalan nilai dan etika, karena ini baru berjalan tahun ini, kamu baru mengikuti tahun ini kan berarti tahun ke-1-nya kemarin kan posisinya dianggap belum. Ya, belum. Ya, tahun ke-1 dan tahun kedua digabung, jadi mengumpulkan dan membangun sistemnya, jadi ini satu tahapan. Ya kan? Walaupun ini sebenarnya kamu sudah menyimpan referensi yang dulu-dulu, tidak ada masalah. Tapi untuk laporan rencana hasil kerja P3K kan pasca orientasi dilaksanakan. Jadi supaya nanti nggak jadwalnya nggak matching gitu loh, biar matching. Karena kalau tahun ini kamu laporkan 2024 sudah menginjak tahun kedua, nah pertanyaannya orientasinya baru dimulai tahun ini kok ini sudah tahun kedua, kan jadi nggak matching jadwalnya. Tapi kalau kaitannya dengan rencana kerja mungkin isu ini sudah diwacanakan atau sudah disisen yang paham. Tidak ada masalah dengan itu, karena ini kan sesuatu yang belum dieksekusi kan. Ya. Menurut saya kemarin sudah digagas, sekarang tinggal direalisasikan. Jadi anggaplah mengumpulkan dan merancang pembangunan sistem itu dijadiin satu di tahun kedua ini dan berubah menjadi tahun ke-1, kemudian yang tahun ketiganya menjadi tahun kedua. Terus nanti lanjutannya tahun berikutnya. Berarti kan target tahun ini mengumpulkan dan membangunnya selesai. Oke, terakhir. Kontribusi di dalam proses membangun sistem ini kan kerja tim ini. Ya. Tidak satu-satunya kamu yang punya ide dan nantinya akan bangun ini kan. Nah, kira-kira ini sampai dengan rencana tahun 1 dan tahun 2 ini kamu punya peran di aspek apa di dalam proses mengumpulkan data, merancang pembangunan sistem, membangun dan manajemen yang untuk non-ASN itu kamu berkontribusinya di apa? Langsung dalam pembangunan sistemnya. Langsung. Ya. Kalau kemudian itu saya anggap sebagai sebuah kerja tim atau kamu satu-satunya yang mengerjakan ini? Kalau selama ini untuk sistem softwarenya saya sendiri.
Untuk softwarenya, Iya. sistem berarti aplikasinya. Ya, untuk servernya saya sendiri Pak. Servernya di Di BKPS ya. SDM. Terus ada nggak kemudian fungsi orang lain dalam kamu mengembangkan sistem ini, keterkaitan yang kemudian itu kamu membutuhkan fungsi orang lain untuk supaya berjalan? Mulai dokumentasi perencanaan itu. Nah ya, apa itu kegiatannya? Mengumpulkan data Siapa yang terlibat di situ? ada dari Mas Andi komentar atau Mas Irsad yang pengguna sistemnya. Oh, ada pengguna sistemnya, feedback begitu ya? Iya. Semacam kayak user sistem yang kemudian memberikan masukan ke Iya. dirimu. Selain dari itu, selain dari Itu aja sih. itu aja. Oke. Yang sumber data yang untuk non ASN itu sendiri sudah ada apa belum sekarang? Sudah ada. Itu punyanya siapa ya? Yang ngelola siapa? Yang ngelola Mas Irsad. Oh, Mas Kemarin, Desa. ya kemarin setelah pendatangan yang Database. database non database itu Pak. Oke. Itu yang sebagai acuan buat Data awal. data Berarti awal. per tahun 2023 akhir. 24 awal atau 23 akhir. Lah ya, kan kemarin waktu kita lakukan verifikasi Iya, data, iya. ya kan? Itu kan database Iya. satu. Berarti kan kamu sumber datamu kan database Iya. yang hasil uji publik tahun 2022 plus dengan perjanjian kerja yang sampai tahun 2023 Iya. yang berkontrak pada tanggal itu ya sampai dengan saat ini. Iya. Oke. Berarti kan apa namanya, ini supaya nyinkron saja nanti target waktunya supaya matching dengan Desember 2024 itu kan ada di undang-undang mandat untuk menyelesaikan data non-ASN itu. Berarti itu ada korelasinya dengan data yang kita berikan ke keuangan yang hasil verifikasi validasi itu. Iya. Nanti itu sebagai data awal. Nah ya, berarti kalau saya katakan kerja ini bukan kerja dirimu dan hanya berapa tadi Irsad, Pak Andi, tapi juga ada teman-teman yang terlibat di verifikasi kan? Iya. Nah, maksud saya itu. Iya. Ya, jadi validasi datamu yang kamu pegang ini kan bukan kamu yang melakukan validasi kan? Teman-teman yang melakukan validasi. Nah, teman-teman ini yang saya anggap kamu harus melakukan proses pemetaan dalam struktur yang besar. Data ini dijamah oleh siapa saja. Proses alurnya seperti apa sehingga kamu kemudian mendapatkan rekam data yang kamu anggap data awal tadi. Itu perjalanan dari mulai sejak database 2022 kemudian dipegang oleh siapa, dimanfaatkan untuk apa, yang kemudian dalam proses data itu bermuara ke dari sistemmu. Nah itu saya anggap ini adalah satu tim karena hasil kerja yang kamu pakai atau bahan kerja yang kamu pakai itu adalah hasil kerja dari proses sebelumnya. Nah proses sebelumnya ini melibatkan siapa saja itu saya katakan sebagai satu kesatuan tim. Nah kemampuan kamu mengidentifikasi itu yang perlu supaya apa? Proses pertanggungjawabannya jelas. Kamu tadi kan sudah bisa mengidentifikasi fungsi dirimu. Nah cut off dari mulai pertanggungjawaban ketika data itu kamu dapatkan dari siapa, validasinya dia yang bertanggung jawab. Masuk ke datamu, nanti kalau saya ambil datamu dari sistem yang kamu bikin, berarti kan data yang saya anggap paling bisa kita pertanggungjawabkan itu kan yang punya kamu kan, yang berdasarkan sistem itu kan. Ya karena perjalanan waktu karena sudah masuk ke sistemmu, sebelumnya ada di data. Jadi kira-kira seperti itu ya. Saya hanya bisa memberikan insight ya di dalam proses pembelajaran yang saat ini kamu tempuh, bahwa kemampuan satu komunikasi, yang keduanya kemampuan untuk mengidentifikasi kaitannya dengan dan peran fungsi, melibatkan berbagai jejaring kerja tadi, kamu harus mulai tingkatkan. Supaya apa? Supaya kaitannya dengan cut off pertanggungjawaban, kemudian sumber referensi, sumber data yang dikatakan tanda kutip valid yang bisa dipertanggungjawabkan itu bisa menjadi semacam kayak pemahaman supaya mindsetmu itu kemudian selalu berpikir bahwa pengamanan data, verifikasi data, validasi data, pertanggungjawaban data itu
sesuai dengan perjalanan waktu setiap proses data itu akan diolah dan dimanfaatkan. Oke, paham maksud saya nih? Siap, Pak. Oke. Ada yang lain netizen? Bu Kabit? Tambahan sedikit. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Mungkin tadi yang disampaikan Bapak, kok bisa sudah melaksanakan padahal belum orientasi. Gitu. Ya. Jadi memang sejak awal Mas Ovan ini sudah kita berikan tugas untuk melakukan pengembangan aplikasi ataupun membuat aplikasi untuk memudahkan. Memang mungkin sebelumnya sifatnya masih sederhana. Kemarin juga kita sempat untuk pendataan khususnya non ASN ketika kita jadikan dasar penggajian di tahun 2020 Ya, ini, paham. itu juga yang membuat Mas Ovan melalui menu lapor non ASN di dalam aplikasi Kepegawaian Surakarta. Nah, itu sudah ditambahkan sama Mas Ovan juga untuk memudahkan. Hanya saja memang saat itu dari OPD ataupun dari non ASN-nya sendiri tidak maksimal mengisi atau menginput. Sementara data yang dihimpun oleh Mas Irsad itu yang kita mintakan dari OPD ketika kita sandingkan itu memang yang lebih komplit itu data yang dipegang oleh Mas Irsad. Makanya akhirnya yang kita jadikan dasar untuk lakukan verifikasi validasi itu lebih banyak data yang masuk di Mas Irsad dibanding dengan data yang dibuatkan dari Mas Ovan. Jadi memang awalnya memang itu menjadi tupoksi khusus Mas Ovan yang untuk mengelola data non ASN melalui menu lapor non ASN. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya menu lapor non ASN itu bisa dikembangkan tersendiri menjadi sistem informasi. Dan memang kemarin kelemahannya atau kekurangannya kita tidak menampilkan riwayatnya karena saat itu langsung menginput mereka bekerja di tahun 2023 dengan mengunggah bukti dukungnya, tapi kita tidak bisa menyajikan data ketika ditanyakan non ASN ini sudah berapa lama. Jadi berdasarkan yang tadi disampaikan Mas Andi selaku mentor, untuk kedepannya kita mau menyajikan data non ASN itu komplit, riwayat per tahunnya ada, sehingga kita sudah bisa tahu atau bisa menyajikan data ini sudah berapa lama terhadap non ASN itu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya, tadi makanya saya klarifikasi nih. Sebenarnya supaya matching saja ini kan ada dua peruntukan ya, dua fungsi lah dari dokumen yang dituliskan oleh Opan ini terkait dengan rencana kerja dan juga kaitannya dengan histori. Kalau dengan membaca seperti ini untuk rencana kerja, kan ini nanti dokumen laporan ini kan disampaikan dilaporkan ke SDM kan. Nah, supaya matching dengan kronologis dan histori, tadi saya nyarankan tahun 1 dan tahun kedua ini digabung, ya kan? Digabung karena kan ini dikerjakannya pasca ada kewajiban dia untuk mengikuti proses orientasi, supaya nanti tidak ada pertanyaan nih, kok sekarang tahun keduanya sudah membangun, nah, sedangkan perintahnya baru tahun ini sebagai tahun kedua. Atau kalau enggak ya tadi menggunakan judul yang berbeda atau merubahnya itu dengan bukan pembangunan, berarti kan pengembangan. Kalau seumpama kita mau menggunakan laporan non ASN itu sebagai starting point, karena ini sudah ada, cuma kan dibuat redesainnya. Kalau kemarin itu dalam bentuk hanya catatan sederhana, penjelasan dari BKB tadi, ini dikembangkan lebih pada sistem yang lebih kompleks. Berarti kan kita tidak meninggalkan aplikasi yang sudah kamu bangun dulu, dimasukkan di sini bahwa ini sudah dikembangkan pada tahun sekian. Nah, di sini judulnya kamu tahun kedua sebagai tahun pertama ini adalah judulnya pengembangan, atau bahasanya redesign atau desain ulang dari sistem yang sudah pernah dikembangkan oleh dirimu sendiri, dikembangkan pada tahun yang kedua ini, dan itu adalah tahun sekarang. Nah, itu lebih realistis. Nah, itu monggo silakan. Tapi saya sarankan dengan judul yang sama tadi,
Ya, tahun ke-1-nya digabung dari tahun kedua ini sebagai bentuk pembangunan. Kalau bahasanya menggunakan pembangunan. Tapi kalau menggunakan riwayat yang tidak terputus dari proses sebelumnya, yang kamu sudah pernah mengembangkan laporan non-ASN, yaitu bentuknya kalau sekarang judulnya pengembangan, bukan pembangunan. Kalau pembangunan itu dari tidak ada menjadi ada. Nah, pengembangan sudah ada cuma dikembangkan atau dirubah, disesuaikan. Gitu ya. Ada yang lain? Wah, sudah sampai 1 jam ini. Kesuwen sih kayak paparan kejauhan. Bukan mengutip Renstra. Ada closing statement? Cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih Mas Sofan, kita berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya untuk menampilkan